Para sahabat, saya selalu salut, appreciate, hormat pada Presiden Joko Widodo. Seorang pemimpin yang hebat dan secara teoritis itu beliau selalu berjuang mentransformasikan diri dari pemimpin menjadi pemerintah. Eksekutor yang ulung, yang canggih, dan beliau saya katakan lebih mengutamakan pada paradigma mengerjakan daripada paradigma merencanakan. Begitu beliau datang ke daerah-daerah, melihat infrastruktur yang jelek, langsung eksekusi. Kunjungannya 30 menit, tapi dampaknya lama, bertahun-tahun, dan dilulukan oleh rakyat yang secara luar biasa. Apalagi di Nusa Tenggara Timur, ya. Kesaksian teman-teman di Nusa Tenggara Timur luar biasa. Ya, saya kira ini semua orang sudah melihat, dan Presiden punya Panglima Infrastruktur, Menteri Basuki, ya, hebat itu, meskipun saya belum pernah bertemu langsung pada beliau, tetapi cerita-cerita tentang beliau itu sering saya dengar ya dari banyak teman. Nah, ini ya, ada dua hal ya yang maksud saya legacy beliau yang hebat ya. Pertama, infrastruktur yang ini punya makna ekonomi politik, tidak hanya mendukung ekonomi, tidak hanya membangun infrastruktur dengan kalkulasi ekonomi return, bukan, tetapi infrastruktur itu mempersatukan Indonesia dan sebagai jalan untuk keadilan sosial bagi ini ya, seluruh masyarakat di seluruh penjuru pelosok negeri. Yang kedua, ini pemindahan ibu kota. Meskipun ini belum final, tetapi luar biasa. Para profesor menolak, tidak hanya profesor ya, pokoknya orang-orang urbanis Jakarta menolak, karena mereka kehilangan sesuatu barangkali. Ketika para profesor menolak IKN, saya melakukan pembelaan terhadap kebijakan keberanian Presiden Joko Widodo memindahkan Jakarta ke Nusantara. Saya nulis di Facebook ya, dan saya memahami bahwa pemindahan IKN ini, ibu kota negara ini, itu sebagai ini ya, remaking the new state, membuat negara baru. Karena Jakarta itu sudah melampaui negara, dulu dia dibangun oleh negara, tetapi lama-kelamaan dia bisa mengatur pemerintah, bisa mengatur negara untuk melayani dirinya sendiri. Itu satu sisi ya. Di sisi lain ya, pemindahan ibu kota ini ya menciptakan pemerataan baru ya, dengan spirit Indonesia sentris ya. Ini satu kata kunci yang selalu disampaikan oleh Presiden ya. Indonesia sentris, bukan Jawa sentris, apalagi Jawa sentris. Ada banyak keyword yang selalu disampaikan beliau, dan itu selalu saya sampaikan, saya kupas, entah di media sosial, saya sampaikan kepada teman-teman, kepada para mahasiswa, entah itu pemindahan ibu kota, kemudian juga negara hadir, pulang kampung, pulang ke desa, dan sebagainya, itu selalu saya sampaikan. Termasuk saya kira ruralisasi, daya ungkit ekonomi, itu saya sampaikan. Tetapi begini, apa legacy Presiden Joko Widodo dalam membangun desa? Apa? Bagaimana ini ya? Nah, soal ini memang agak bermasalah ya. Ada prestasi legacy yang luar biasa untuk infrastruktur, untuk IKN, dan yang lain-lain, pelayanan publik, perizinan ya. Tetapi kalau soal desa ini datar-datar saja. Tanggal 28 April yang lalu kami berkumpul, ada politisi, ada teman-teman ilmuwan, kepala desa, aktivis, pendamping desa, kami membicarakan, dan topik pertama itu soal legacy Pak Jokowi dalam membangun desa. Satu kalimat, ya datar-datar saja, ya datar-datar saja. Jadi ini bisa dikatakan ambiar lah, tidak terlalu istimewa. Kiai Ahmad Mukowam yang dulu ketua Pansus, dalam bukunya itu ya, membangun atau merusak desa. Sebenarnya itu kan pesannya
membangun sambil merusak. Di dalam buku itu beliau mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo itu punya komitmen yang kuat untuk membangun desa, memajukan desa, tetapi tidak nyambung ya. Jadi beliau selalu mengatakan Joko sembung naik ojek orang nyambung cek gitu ya. Jadi menterinya nggak nyambung ya, punya mainan sendiri-sendiri yang itu tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Presiden. Entah itu perintah bagaimana menyederhanakan keuangan desa, perintah mengenai ruralisasi, deurbanisasi, lalu daya ungkit ekonomi. Tetapi kalau perintah soal padat karya tunai jalan ya, tadi kaitannya sama proyek dana desa jalan, dan beliau selalu mengatakan ini loh 400 triliun ya, kalau bertemu dengan para kepala desa dan sebagainya, mulai pesan ini harus dikelola hati-hati gitu, kemudian ini harus dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat gitu ya. Tapi 400 triliun ini memang ya jadi barang, jadi infrastruktur. Tetapi kan infrastruktur itu kan ada karena uang. Kalau uang nggak ada kan infrastruktur nggak jadi. Tetapi poin saya begini, bahwa uang itu kan tidak semata-mata untuk infrastruktur. Jadi poin yang mau saya sampaikan ini legasinya itu pada infrastruktur. Ya, infrastruktur desa itu sudah sebagian besar sudah selesai lah. Ini cerita dari berbagai tempat. Saya pernah bertemu dengan para kepala desa di berbagai tempat. Kemudian para LSM yang mendampingi gitu, termasuk teman-teman di Sumatera Utara itu punya kesaksian bahwa banyak desa yang sudah menunggu 30-an tahun menunggu untuk memperbaiki jalan, tetapi begitu ada dana desa itu bisa dibangun. Jadi artinya tahun 2015 sampai tahun 2020 itu infrastruktur selesai karena dana desa itu. Itu kesaksian itu terjadi di mana-mana. Tetapi ada satu poin lain yang saya kira itu kurang nendang. Itu pesan perintah Presiden langsung, yaitu berkaitan dengan deurbanisasi. Saya sudah sampaikan berkali-kali bahwa Presiden itu meminta kepada jajarannya bagaimana kita menggunakan dana desa itu untuk bisa mengurangi laju urbanisasi. Antara lain dengan daya ungkit ekonomi desa, dengan menggiatkan badan usaha milik desa dan sebagainya. Tapi pada sisi lain Presiden juga pernah mengingatkan bahwa ini ada 2000-an BUMDesa yang mangkrak gitu ya. Jadi itu ya hanya BUMDesa kertas gitu. Dan memang infrastruktur ini dahsyat ya. Jadi itu patut diakui, saking infrastrukturnya jalan terutama dahsyat, lalu ketika pandemi ke sini itu programnya lalu aneh-aneh, tidak menarik ya. Misalnya ada seorang kepala desa, saya datangi, saya tanya, loh Pak Lurah, ini kenapa bangun gapura? Saya katakan, saya tanya begitu, lalu Lurah kepala desa itu bilang, loh ini perintah dari atas Mas. Loh memangnya ada perintah dari atas dari pusat untuk membangun ini, bangun gapura? Enggak, maksud saya karena kan ini 5 tahun infrastruktur jalan ini kan sudah selesai. Perintahnya itu ini loh, padat karya tunai. Jadi kalau mau padat karya tunai nanti memberikan upah kepada warga, maka cara yang paling tepat, paling mudah, paling cepat adalah membangun gapura. Ya, jadi ya bolehlah, tetapi saya banyak diskusi secara kritis kepada kepala desa itu bagaimana kepala desa itu melakukan 2 hal, pertama melayani rakyat dan kemudian yang kedua memakmurkan rakyat. Nah itu saya kira cerita yang lain gitu ya. Dan legasi Presiden di dalam membangun infrastruktur ini luar biasa ya, meskipun itu ya artinya sebenarnya uangnya desa karena memang sudah diperintahkan oleh undang-undang. Tetapi untuk mengurangi laju urbanisasi ini yang itu tidak berhasil. Ya, masih ada banyak masalah ya. Contohnya ya kemarin pasca Lebaran arus balik itu di media, di TV ya, ini gelombang urbanisasi baru itu muncul kembali. Itu artinya apa?
Artinya ya desa itu belum bisa memberikan kehidupan dan penghidupan bagi orang banyak kalau masih ada urbanisasi atau migrasi itu. Memang diceritakan ada banyak desa miliarder, desa yang kaya-kaya lah di berbagai daerah. Tapi yang kayanya bukan desa, tapi ya orang-orang itu. Itu karena remitensi uang dari TKI, dari Arab, dari tempat lain atau dari bisnis tempat lain. Tetapi desa yang menjadi tumpah darah, tanah air tumpah darah kampung halaman itu istilahnya hidup yang belum menghidupkan kehidupan dan belum memberikan atau menghidupi penghidupan. Jadi artinya kalau ada uang itu ya rangsangan dari luar, entah itu uang dari pemerintah atau dari remitensi. Jadi ini sumber yang berasal dari lokal itu sendiri itu masih sangat terbatas. Jadi artinya desa sekurang-kurangnya entah itu pertanian juga belum bisa memberikan hidup yang lebih memadai, kemudian lapangan pekerjaan juga sangat terbatas, orang-orang desa pada umumnya menjadi kerja serabutan lah, atau menjadi petani tapi tidak punya tidak punya sawah dan cangkul. Sementara kalau orang warga di Kalimantan sana punya lahan yang begitu luas, 20 hektar, 30 hektar, tetapi tidak mau bertani. Lalu saya katakan ya kalau nggak mau bertani ya jadilah tuan tani gitu ya. Nah ini istilahnya di urbanisasi ini datar-datar saja. Jadi legacy presiden di situ masih belum banyak lah. Ya, yang kedua ini legasinya itu pada angka. Ini yang sering saya ledek lah, saya lolo angka ini ya. Angka desa mandiri bertambah, angka desa tertinggal sangat tertinggal itu berkurang, dan itu juragan dana desa itu mengatakan bahwa target untuk menuju desa mandiri ini sudah melebihi targetnya RPJMN. Itu kan itu yang sering disampaikan itu. Tapi itu kan cuma kertas, itu cuma angka ya, cuma angka. Esensinya enggak. Jadi realitasnya itu ya enggak mencerminkan itu semuanya ya. Jadi ini legasinya itu tentu saja laporan ya, laporan dari juragan desa pada presiden. Ini Pak Presiden, angka-angka indeks desa membangun ini semakin baik gitu ya. Tapi saya selalu tertawa, selalu mengolok-olok kalau kita diskusi sama banyak pihak, dan ya legasinya pada angka itu angka itu adalah pertunjukan. Jadi mengapa bisa begitu ya karena nggak nyambung tadi ya. Yang sering saya katakan presiden bicara deurbanisasi, bicara ruralisasi, bicara daya ungkit ekonomi desa gitu ya. Tetapi menterinya ada yang bicara SDGs desa, ada yang bicara tentang pengelolaan dana desa berbasis kinerja, ada menteri yang lain yang bicara Seskudes dan sebagainya. Jadi nggak menarik. Ya, ini nggak ada koherensi antara kehendak keputusan politik dengan kerja-kerja administrasi, teknokrasi dan sebagainya. Jadi ini birokrasi kementerian ini yang membangun kekuasaannya sendiri demi kinerja mereka sendiri, dan itu sebenarnya ya menciptakan resistensi desa. Jadi resistensi desa-desa terutama di Jawa itu kan nggih ning ora kepanggih ya. Jadi mengatakan iya tapi ya tidak iya gitu. Itu cara untuk menyenangkan bagi yang merintah. Tetapi ketika ini soal resistensi nggih tidak kepanggih ini bertumpuk-tumpuk ya, maka mereka melakukan demo, melakukan negosiasi, melakukan aksi ya. Judulnya 9 tahun masa jabatan. Tetapi di balik itu sebenarnya mereka menuntut karena aspirasi mereka tidak dilayani dengan baik, kemudian kewenangan kepala desa juga rendah, padahal kewenangan ini menjadi kata kunci untuk menuju 2 fungsi dasar kepala desa, yaitu melayani rakyat dan memakmurkan rakyat. Jadi sekali lagi ini yang fungsi desa tadi melayani rakyat,
memakmurkan rakyat, menjadi basis kehidupan dan penghidupan itu masih sangat jauh. Jadi ini hanya datar-datar saja, sebatas infrastruktur gitu ya, BLT yang menyenangkan orang desa, kemudian ya pertunjukan angka-angka ya. Karena itu ini penting ya, 10 tahun ini legasinya itu berada di situ ya, dan kita berharap nanti periode yang akan datang ini harus lebih nentang ini ya, koherensi antara kehendak politik sama administrasi, antara presiden sama menteri birokrasinya itu harus nyambung. Jadi legasinya dapat, tetapi ini desa juga ini ya, kedudukan, otoritas dan sebagainya ini juga harus direpresentasikan secara lebih kuat. Matur nuwun.